Salam Oma Opa. Oma Opa yang ada di rumah tetap sehat dan semangat ya. Kita memulai persekutuan lansia pada hari ini dengan bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan dari nomor 3. Nyanyian pembuka yaitu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan Tuhan padamu pada siang hari ini, di mana Tuhan tetap memimpin kami dan mengantarkan langkah kami sampai di rumah-Mu ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami bisa melaksanakan persekutuan ini dalam keadaan sehat. Tuhan berkati dan pimpin persekutuan kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Begitu juga Pendeta Luther yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan, agar apa yang disampaikan menurut kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita duduk, kita memuji Tuhan kembali dari nomor 10 2 kali ya.
membaca litani diambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5, kita baca secara berbalasan. Halaman 28. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung-tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita memuji Tuhan kembali dari nomor 11. Ku mau sepertimu Yesus. Shalom bagi Opa dan Oma yang ada di rumah.
Salam sehat untuk kita semua. Ya, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah lansia pada saat ini. Kami hendak membaca Alkitab, maka bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Samuel. Kitab 2 Samuel 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 14. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 14. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Demikianlah kesaksian Alkitab bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengarkan kesaksian ini dan memeliharanya. Ya, saudara-saudara, bulan Oktober ini di tengah jemaat kita merayakan bulan keluarga. Besok Minggu adalah minggu terakhir di bulan keluarga di akhir Oktober ini. Nah, tema kita dalam rangka bulan keluarga ini adalah teladan. Teladan. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang tadi kita sudah dengarkan pembacaannya adalah bagaimana Raja Daud mengambil istri orang lain, istri Uria yang bernama Batsheba. Dia ambil dan terjadilah perselingkuhan sehingga Batsheba mengandung dan nantinya melahirkan anak. Hari ini dalam ibadah lansia kita mau belajar tentang keluarga Daud. Apakah keluarga Daud mampu memberikan keteladanan
sesuai dengan tema renungan kita ibadah lansia saat ini adalah teladan. Apakah Daud mampu memberikan keteladanan bagi anak, bagi cucu, juga tidak kalah penting bagi rakyat bangsa Israel yang dipimpinnya? Saudara-saudara, sebenarnya ada banyak bagian Alkitab yang akan kita baca menyangkut keluarga Daud dan apakah keluarganya mampu memberikan keteladanan. Tetapi karena ayatnya begitu panjang, jadi hanya kisah Daud selingkuh dengan Batsheba ini saja yang tadi sudah saya bacakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, para lansia, sungguh aneh kalau kita berbicara tentang keluarga idaman. Alkitab memberikan banyak wejangan. Namun, bila kita bertanya keluarga mana dan keluarga siapa pantas jadi panutan, pantas kita teladani, saya yakin kita semua agak bingung mencari, bahkan mungkin kita bungkam. Yang ada dalam Alkitab kita justru keluarga-keluarga yang tidak pantas menjadi teladan. Saudara tahu apa penyebabnya? Alkitab hanya mengemukakan apa adanya, yaitu tidak ada satu orang pun, tidak ada satu keluarga pun yang benar-benar ideal dan sempurna. Keluarga saya tidak, keluarga saudara tidak, keluarga dalam tokoh Alkitab pun juga tidak, siapapun tidak. Sebab yang sempurna dan yang ideal tentu saja hanya Allah. Kita diingatkan bahwa keluarga kita belum ideal. Sebab itu kita jangan jemu-jemu melakukan pembaruan di tengah keluarga. Kita harus terus berusaha menjadi keluarga yang semakin ideal setiap hari. Jangan pernah merasa puas sehingga terlena lalu berhenti untuk memperbarui diri. Keluarga Daud adalah keluarga yang sama sekali tidak ideal. Malah barangkali keluarga yang paling tidak ideal yang kita temui dalam Alkitab. Daud memang seorang raja besar. Prestasinya juga hebat. Dia pernah mengalahkan raksasa Goliat. Lawan-lawannya pun juga takluk kepadanya. Namun di balik sukses serta jubah kebesarannya sebagai seorang raja, dia tetaplah manusia biasa. Sama seperti kita, tidak bebas dari cacat dan celah. Ini adalah pelajaran agar kita tidak mengkultuskan manusia, memuja-muja manusia. Jangan. Baik Daud maupun siapa saja, jangan pernah dikultuskan, jangan pernah dipuja-puja. Dapat kita katakan Daud adalah korban dari kebesarannya sendiri.
Seperti di zaman kita ini, semakin tinggi kedudukan, semakin besar kekayaan, semakin banyak pula istri, baik yang resmi maupun yang simpanan. Dan dari dulu sampai sekarang, bahkan seterusnya, gaya hidup seperti itu hanya memberi kesenangan sesaat. Lalu sesudah itu persoalan yang muncul berkepanjangan. Toh orang tidak menjadi jera dengan melihat kenyataan yang ada. Kini semakin banyak saja orang yang bertanya, loh, bila Raja Daud diizinkan punya banyak istri dan simpanan, mengapa saya tidak? Ada yang bertanya demikian. Soalnya, saudaraku, bukan soal diizinkan atau tidak, tetapi apakah kita siap untuk mengalami seperti yang dialami keluarga Daud, banyak istri? Apakah kita siap dengan kehancuran seperti yang dialami keluarga Daud? Kehidupan keluarga Daud memang amat menarik untuk dijadikan film, dijadikan cerita bersambung telenovela. Sebagai sebuah film atau telenovela, kisah keluarga Daud memenuhi segala syarat untuk menjadi laris, untuk ditonton banyak orang. Ada kisah perselingkuhan, kisah yang menyangkut kehidupan seksual, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada pertikaian keluarga, ada intrik-intrik licik dan kotor. Pendek kata, lebih dari cerita film atau telenovela yang biasa kita saksikan. Dari seorang istri, Daud mempunyai 2 orang anak. Dari istri pertama dia punya 2 anak. Yang perempuan bernama Tamar, yang laki-laki bernama Absalom. Lalu dari istri berikutnya, Daud mempunyai anak laki-laki bernama Amnon. Nah, pada suatu hari, dengan segala tipu daya yang rapi, Amnon melakukan tindakan perkosaan terhadap saudaranya sendiri, Tamar. Alangkah menjijikkan, saudara memperkosa saudara. Apakah berhenti di sini? Ternyata tidak. Absalom tentu saja tidak dapat menerima tindakan Amnon. Absalom dengan segala tipu daya, ia berhasil membunuh Amnon. Alangkah mengerikan, saudara membunuh saudara. Pertanyaannya, apakah Daud sebagai ayah diam saja? Oh, tidak. Ia tentu ingin bertindak terhadap Amnon yang sudah memperkosa Tamar. Akan tetapi Daud teringat akan kejahatannya
kejahatannya yang menjijikkan, yang telah mengambil Batsheba, selingkuh dengan Batsheba, berzinah dengan Batsheba. Dia menyadari dia sebagai ayah yang juga sudah melakukan tindakan yang tidak kalah jahatnya seperti yang dilakukan Amnon anaknya. Karena itu dia tidak berani menegur Amnon, karena dia sendiri juga sebagai ayah tidak bisa memberi teladan. Apakah dia berani menegur Absalom yang sudah membunuh Amnon? Sebenarnya dia mau menegur, tapi Daud kemudian teringat bahwa dia juga membunuh secara tidak langsung suami Batsheba yang bernama Uria. Dia tidak kalah jahatnya dengan Absalom. Jadi dia tidak bisa jadi teladan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Kejahatan yang dilakukan anak-anaknya adalah juga bayangan kejahatan Daud sendiri. Bila orang tua menabur kejijikan, ia akan menuai kejijikan. Bila orang tua menabur kesabaran, maka ia akan menuai kebaikan. Tetapi bila orang tua menabur kekerasan, ia akan menuai dendam dan ketakutan. Ini bukan hukum karma, bukan hukum karma, tetapi sekedar hukum alam biasa. Siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Kita sekarang ini sedang gandrung atau sering mendengar istilah pengawasan melekat atau biasa disingkat waskat, yaitu seorang atasan dia mengawasi bawahannya. Seorang atasan harus berani menegur bawahannya. Seorang atasan harus memperhatikan siapa bawahannya yang melanggar dan harus bertindak. Kemarin saya mendengar dari berita Kapolri kita yang sekarang ini menegaskan, kalau ada seorang pimpinan tidak berani menegur bawahannya yang melakukan kesalahan, maka kata Kapolri, saya akan menindak atasan itu, karena dia tidak berani mengawasi, menegur dan menindak bawahannya. Itulah pengawasan melekat. Nah, mengapa hal yang sebenarnya dan sudah seharusnya masih perlu ditekankan lagi tentang pengawasan melekat ini? Sebabnya sepele saja. Karena atasan sendiri tidak memberi teladan kepada bawahannya. Maka bagaimana ia mampu menuntut bawahannya supaya bertindak baik? Sapu yang kotor bagaimana bisa membersihkan ruangan? Ruangan pasti tambah kotor apabila dibersihkan dengan sapu yang kotor. Keteladanan. Saya yakin inilah masalahnya. Orang tua, kita sebagai orang tua dapat memberi nasihat, memberi wejangan selangit dengan kata-kata yang hebat.
Orang tua dapat menyediakan uang saku mungkin ratusan ribu atau jutaan per hari. Orang tua dapat membiayai anak-anaknya sekolah pergi ke luar negeri. Akan tetapi apakah ini menjadi garansi bahwa anaknya pasti akan memiliki karakter yang baik? Belum tentu. Sebab anak-anak tidak hanya perlu nasihat atau wejangan, yang mereka butuhkan adalah keteladanan dari kita, para lansia, para orang tua. Yang dibutuhkan mereka adalah perhatian dan kasih sayang yang tulus. Itu yang paling mereka butuhkan. Orang tua, dalam hal ini juga para lansia, yang tidak mampu menjadi teladan, dia akan kehilangan wibawa. Dan ketika wibawa sirna, ketika wibawa itu sirna di tengah keluarga, anak-anak pun menjadi liar bagaikan kuda lepas dari pingitan. Absalom berontak melawan ayahnya. Dia menggulingkan ayahnya Daud dari tahtanya, mengusirnya dari ibu kota Israel, Yerusalem. Padahal Absalom itu sebenarnya banyak mewarisi bakat ayahnya. Absalom cerdas, tampan, dan menunjukkan bakat kepemimpinan yang besar seperti yang dimiliki ayahnya. Namun ya begitulah, tanpa dasar pendidikan yang baik dalam keluarga, tanpa dasar keteladanan yang baik dalam keluarga, potensi yang hebat yang dimiliki anak kita, menantu kita, cucu kita, kerap kali justru akan dipakai untuk hal-hal yang merusak. Hanya dengan amat susah payah pemberontakan Absalom berhasil diatasi. Absalom berhasil dibunuh mati oleh Panglima Raja Daud. Lalu Daud sebagai sang ayah bagaimana? Ya, Alkitab mencatat Daud hanya meraung, meratapi kematian putranya Absalom. Dia meraung mengatakan, "Oh Absalom anakku, Absalom. Oh Absalom anakku." Dramatis, tragis, dan amat ironis. Absalom memang telah melakukan kesalahan fatal, dan ia telah mendapat ganjarannya. Namun bila kita pikir lebih dalam lagi, bukankah Absalom itu korban dari ketidakbecusan sang ayah dalam memberikan keteladanan? Absalom mati, bakat yang luar biasa yang ada dalam dirinya gugur sebelum mekar, dan Daud cuma dapat meratap. Sebenarnya Daudlah pembunuh masa depan anaknya, karena Daud tidak bisa memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Tak ada satu generasi pun yang tidak ingin mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerusnya. Artinya semua orang, khususnya kita sebagai lansia, kita sebagai orang tua,
pasti ingin mewariskan nilai-nilai luhur, karakter yang baik, perangai yang baik yang sesuai dengan Alkitab kepada anak, menantu, dan cucu kita. Akan tetapi yang mesti kita ingat adalah pewarisan itu tidak mungkin cuma melalui kata-kata. Mewariskan nilai-nilai yang luhur hanya mungkin melalui keteladanan, tindakan yang nyata, dan itu menjadi teladan. Generasi tua, para lansia harus mampu memberi teladan. Generasi tua mewariskan bukan lagi kekayaan, tetapi nilai-nilai kebajikan, kebaikan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apabila para lansia tidak mampu memberikan teladan, apa jadinya bangsa dan negara ini? Negara ini perlahan-lahan akan hancur, keluarga akan hancur, semua akan hancur. Karena itulah kita sebagai lansia diminta untuk terus memberikan keteladanan yang baik bagi anak, menantu, dan cucu kita. Tentu kita semua ingin ketika Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga, kita mewariskan nilai-nilai kebajikan, kebaikan yang luhur bagi anak, menantu, dan cucu kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat hening. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan di bulan Oktober ini, bulan di mana kami melakukan rekaman ibadah lansia, adalah bulan keluarga. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memberi teladan yang baik bagi anak, menantu, cucu kami. Karena teladan yang baiklah yang Tuhan minta dari kami. Tuhan tolong kami untuk terus memperbarui diri, memperbarui keluarga, memberikan teladan yang baik. Berkati senantiasa kesehatan kami, tambahkan kesehatan kami di tengah pandemi ini ya Tuhan, supaya kami dapat mengalahkan segala virus-virus yang menyerang tubuh kami, atau kami terhindar dari berbagai penyakit-penyakit lainnya. Beri kami hati yang bijaksana dan kedisiplinan untuk merawat kesehatan kami dengan baik. Berkati anak menantu kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga mereka, bersama dengan cucu-cucu kami. Peliharakan mereka semua dalam kasih-Mu ya Tuhan. Berkati komisi lanjut usia di tengah jemaat kami, para pengurus, supaya kami dapat bekerja sama. Dan walaupun pandemi ini membatasi kami untuk melakukan berbagai kegiatan, namun kiranya komunikasi di antara kami boleh terus berjalan dengan baik. Bapa dalam sorga, berkati juga jemaat kami supaya terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan tambahkan semangat, Tuhan tambahkan iman dan pengharapan yang teguh, sehingga mereka boleh bangkit dari segala kelemahan.
Pemerintah kami juga Tuhan tolong dalam mengatasi pandemi ini dan juga berusaha meningkatkan perekonomian supaya bangsa kami boleh segera mengatasi pandemi dan perekonomian semakin membaik. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini masuk ke persembahan. Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, nats persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di gereja, atau dapat diserahkan melalui penatua wilayah masing-masing atau pengurus wilayah, maupun dapat juga ditransfer melalui rekening GKI Zainal Sakse, nomor rekening 181 30 30 181. Kita menyanyikan lagu persembahan dari nomor 5. Lagu nomor 5 bait 1 sampai 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah ku terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari bawa persembahan di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini.
Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk nyanyian penutup diambil dari nyanyian nomor 23. Nyanyian nomor 23 dinyanyikan 2 kali. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah lansia yang kami laksanakan hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk menjadi teladan. Karena itu kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai.
Apakah ada pengumuman dari pengurus lansia? Ya, terima kasih karena sudah berjalan ibadah ini dengan baik. Untuk petugas yang akan datang menyusul dari pengurus jadwalnya. Terima kasih.